at Prime, podcast for curious mind. Iya, orang kita aja tahu kalau MA sama MK tuh benar-benar sesuai dengan fungsinya. Kalau MK kan buat kakak, MA buat adik. Ya, itu berarti kan emang bukan negara buat semuanya, bro. Tapi emang personal ini mah. Kita mah cuma numpang di sini. Hai Sapieners, balik lagi bareng kita FOMO Sapiens bareng Aika dan Eki Priagong. Seru banget dah pokoknya minggu ini ya, karena tema-tema yang muncul di pekan ini tuh sepertinya sangat-sangat mencerahkan buat kita, Ki. Ya, salah satunya apa adalah tuh? Ada apa tuh? Gue lagi sibuk minggu ini karena selain dengan sibuk biasanya mantengin soal zodiak ya kan. Sekarang tuh gue lebih mantengin Cekodam. Wah, Cekodam yang lagi rame di live TikTok itu ya. Lu udah Cekodam? Lu apa pas disebut Kodam nama? ada gitu kan? Kodam ada. Kodam ada. Buaya julid. Gue kemarin ngecek Eki lumba-lumba Sunda. Gue nggak tahu nih lumba-lumba Sunda nih apa ya maksudnya. Ada gitu lumba-lumba yang bunyinya legoh gitu kayak. Lagi rame banget emang Cekodam di mana-mana Kak, sumpah. Apa mungkin hiburan kali ya, daripada bikin kita tambah stres, mendingan kan cari yang banyak hiburan. Gue sebelum viral tuh udah muncul mulu tuh Cekodam. Ya apaan sih gitu. Ini kan kalau diartikan dalam bahasa Arab ini kan Cekodam artinya pembantu ya, atau pembantu, penjaga, pengawal ya kan. Karena selama ini kita cuma taunya Kodam Cendrawasih, Kodam Siliwangi gitu kan. Iya, Kaesang Kodamnya bapaknya sendiri. Iya. Jadi kita harus bertanya sebenarnya Kodamnya Jokowi siapa dong? Ya dulu kan dikiranya Bu Mega. Oh berarti Kodamnya dulu, Banteng Moncong Putih. Tapi kan sekarang sepertinya kita tahu bahwa mereka kan sudah retak dan berpindah. Jadi kayaknya Kodamnya Pak Jokowi adalah dirinya sendiri yang sudah, bisa ganti Kodam, sudah hebat. Bisa ganti. Kalau Kodam kan gue cek kemarin di TikTok, gue lumba-lumba Sunda pas di aplikasi kan ada aplikasinya, ada website gitu kan namanya kodam.farsel.app. Tapi gue kemarin udah ngecek udah gak bisa dibuka itu. Udah gak bisa dibuka. Tak mungkin kebanyakan kali ya pada. Nah pas gue masih bisa sempet dibuka tuh. Masa pas gue cek masa Kodam gue apa coba? Batik Pekalongan. Kenapa dari lumba-lumba Sunda nih, dari fauna langsung jadi kayak kekayaan budaya. Ya ampun. Temen gue ada yang ngecek nih, dia ngecek kan Kodamnya apaan? Taplak meja. Oli samping. Kayaknya emang dua kata lucu gak sih? Ya Allah. Aduh, yang penting kalau buat lucu-lucuan buat hiburan gak apa-apa lah ya. Tapi tadi kan lu bilang ya Kodam tuh kan kayak pendamping, pembantu, kayak ibarat itu yang menemani gitu kan. Bisa gak sih kalau kita ganti Kodam gitu? Bisa aja sih harusnya. Iya kalau misalnya jadi kayak punya sahabat. Lu lihat lah kan persahabatan Firly sama SYL kan. Wah pertemanan tuh bisa dapat duit 1,3 M Ki. Gue gak nyangka ya manuvernya ke sana. Gue belum siap. Sahabat yang sangat luar biasa banget sih. Iya kan, Kodam gue aja gak ngasih gue apa-apa. Iya. Persahabatan nih 1,3 M udah dikasih. Iya, uang persahabatan 1,3 M. Gokil Firly Bahuri. Selama ini kita salah pilih teman berarti ya. Iya. Kayaknya Kodamnya SYL tuh ini kepompong. Karena sahabat bagi kepompong. Benar. Nanti kita lanjut lagi nih, ada tema-tema menarik pastinya di FOMO Sapiens, jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Aika dan Eki. Nah, ada lagi berita nih buat minggu ini. PDN atau Pusat Data Nasional lagi ngedown. Ini bukan karena dia set nih, bukan karena dia dalam keadaan depresi, tapi karena sistem keamanan kita lagi-lagi diretas. Dihack ya, lagi-lagi untuk kesekian kalinya. Dan ini kayaknya makin serius ya. Kalau yang dulu masih ingat kan Kominfo apa gitu. Sekarang tuh sampai ke pusat datanya langsung nih, Pusat Data Nasional Sementara namanya. Dan dari minggu lalu kan sebenarnya udah down, terus mengganggu berapa tuh 200-an layanan lah di kementerian lembaga gitu kan. Dan sampai hari ini lu tahu dari tanggal 20 mulai diretas itu, mulai down sampai sekarang berarti sekitar ya semingguan gitu ya. Itu dari 200-an yang diretas tuh baru 5 yang balik dari 200-an. Wow, gila. Jadi ini kan diretasnya sama virus ransomware ya. Jadi emang sistemnya si virus itu enskripsi data kita gitu. Jadi data kita kayak tulisannya kayak tulisan gak jelas kayak alien gitu. Terus habis itu kita dimintain dana 131 miliar. Saya pernah mengalami hal itu karena kan saya rakyat biasa. Saya mendapatkan ransomware karena mengklik hal-hal vulgar, ada link, keklik akhirnya data saya semuanya musnah. Ini Pak pejabat kok bisa kalian
ngeklik apa sih? Hey, kalian ngeklik apa? Gue lagi nunggu narasi berikutnya sih buat nutupin isu ini. Apa ini gimana nih? Terus sekretarisnya yang dikasih tahu gitu sama si pejabatnya. Pak gimana nih wartawan udah banyak banget yang nanya konfirmasi kita nih. Yaudah bikin template konfirmasi seperti biasanya ya. Terus si asistennya bilang, guys wartawan kalian tahu gak sih ada artis baru yang kena narkoba? Karena kemarin tuh apa sih habis dari PDN yang baru banget nih minggu ini gitu, belum kelar nih perkara PDN dihack, udah kena lagi nih Bais. Itu Badan Intelijen Strategis TNI loh ya guys gitu, diduga bocor tuh gimana ya guys? Ini kita beneran bernegara atau ormas-ormasan yang begitu besar abis itu main negara-negaraan ya sih? Gimana sih? Sumpah ini gue pernah terjadi. Temen gue afiliator Shopee bikin akun tuh harus banyak banget. Oke. Masa dia bilang di internet dia nulis kartu keluarga enter banyak banget. Dia ambil kartu keluarga itu habis itu didaftarin ke nomor-nomor. Jangan kayak gitu, itu ilegal. Ya elah, negara kita juga nggak peduli sama data gitu. Kayak gue percaya dah kalau kartu keluarga gue udah ada di mana-mana. Gue udah percaya tersebar gitu sekarang. Apalagi dengan handphone dan kita tahu bahwa sistem perlindungan data pribadi kita masih begitu ya sejauh ini gitu. Jadi kayak gue nggak yakin juga sih kalau misalnya mungkin Sapieners pada ngecek nih. Lu cek aja nih beberapa gitu. Kira-kira data lu udah nyebar kemana aja tuh bisa kelihatan juga sih sebenarnya. Contoh lah misalnya ada orang nih nelpon ya kan. Nama kita dipakai jadi penjamin. Otomatis kan data-data kita juga udah ada di orang lain ya kan. Iya juga ya. Jadi kita bisa naruh data di mana ya guys? Ini bisa aja gak sih yang jagain anak SMK kayaknya lebih hebat dah. Atau anak-anak ini loh. Orang Lampung dulu yang dia ngegeser satelit dari warnet kan. Gue kayaknya orang-orang yang menghabiskan hidupnya dengan lagu Dirgat tuh lebih kuat deh. Tapi untuk meyakinkan bahwa ini tuh emang berat ya, itu emang beresiko tinggi. Ini tuh ransomware jenis yang baru guys. Ini tuh virusnya tuh yang dikenal dengan istilah Lockbit 3.0. Kayak dengan penjelasan itu kayak wah hebat banget ya, kayak negara loh guys. Sebenarnya yang bikin panik dari pejabat tuh bukan data rakyat yang bocor kalau menurut gua, tapi kalau semua nomor-nomor selingkuhannya udah mulai kebaca publik. Terus kayak kebongkar semua gitu ya kan, bisa ditrace nih siapa nih kelakuannya nih gitu-gitu kan. Pemerintah kita tiba-tiba ada video di Megatron aja gitu. Gitu-gitu. Tutorial membuat negara. Iya, orang kita aja tahu kalau MA sama MK tuh benar-benar sesuai dengan fungsinya. Kalau MK kan buat kakak, MA buat adik. Ya, itu berarti kan emang bukan negara buat semuanya, bro. Tapi emang personal ini mah. Kita mah cuma numpang di sini. Gue tiap hari Kamis tuh ngeluhin pemerintah sumpah di sini. Yuk kita ngeluhin pemerintah lagi yuk. Cocok nih kan, udah 10 tahun, hampir lah berakhir masa jabatannya rezim yang sekarang nih, rezimnya Presiden Jokowi gitu kan. Bukan Jokowi. Hah? Wow. Wow, banyak sekali hal-hal yang aneh. Ya 10 tahun ya gitu, gak berasa. Terus masyarakat sipil tuh kayak pekan ini kan bikin menggelar namanya Mahkamah Rakyat Luar Biasa, Pengadilan Rakyat atau People's Tribunal gitulah namanya tuh. Jadi mereka tuh punya beberapa tuntutan atau menjembrengkan, apalah itu bahasanya menjembrengkan ya. Ada 9 dosa atau yang disebut sebagai nawadosa gitu dari pemerintahan yang di rezim sekarang ini gitu. Jadi menggugat lah atau menghakimi pemerintahan Jokowi gitu. Karena selain Presiden Jokowi itu ada pihak-pihak lain lah yang digugat gitu, kayak Ketua DPR Puan Maharani, terus Ketua DPD Lanyala Mataliti, termasuk 10 parpol yang lolos ke parlemen sejak pemilu 2014. Kayak PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, Hanura, P3, Demokrat sama PKS. Wah, hampir semuanya kena ya. Hampir, yang gede-gede nih. Hampir, tapi pas sidang kemarin Selasa tuh nggak ada yang datang sih yang tergugat ini. Akhirnya si kasus ini akan bermuara kemana nih tuntutan-tuntutan ini? Masih asing ya gitu dengan konsep People's Tribunal itu gitu. Kalau sebelumnya tuh memang udah ada waktu buat kasus HAM berat di 1965. Itu sempat tuh kita punya People's Tribunal itu, tapi di Den Haag Belanda pada waktu itu. Nah, yang bikin gue mes tuh dari Presiden Jokowi yang dulu pas awal-awal lu masih inget gitu. Sapieners mungkin masih pada inget juga, punya nawacita gitu kan. 9 cita-cita yang ketika Presiden Jokowi jadi presiden gitu. Sekarang malah jadi nawadosa gitu. Alias 9 dosa. Kan di Times tuh kan dia di capture sebagai New Hope ya. Iya. Sekarang New Threat ya, ancaman baru. Ya nggak apa-apa lah, kita nikmati aja nih sebagai proses ya. Proses apa nih? Persiapan untuk pemerintah berikutnya? The Dark Age. Isu
isu atau 9 hal yang kira-kira yang kemudian dimintailah pertanggungjawabannya sama rezimnya Jokowi itu kayak misalnya soal perampasan ruang hidup dan penyingkiran masyarakat, kekerasan, kriminalisasi, diskriminasi, ada juga KKN gitu, masih ada juga terus perlindungan terhadap koruptor, eksploitasi sumber daya alam, politik perburuhan gitu-gitu sampai ke militerisme dan militerisasi. Banyak. Wah, pokoknya lengkap sekali lah. Lengkap. Iya, pendidikan juga kemarin ya, komersialisasi penyeragaman penundukan pendidikan juga masuk di situ. Bener-bener, itu yang nyoroti soal kemarin universitas makin mahal itu kan biaya pendidikannya gitu. Oligarki tentu juga masuk. Kemarin juga dari pihak istana kan ngeresponnya juga tidak menggambarkan seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Iya, ini kan hanya kalangan tertentu aja gitu kan. Perbandingannya ya karena survei tingkat kepercayaan publik tuh tinggi gitu terhadap pemerintahan Jokowi. Tapi apa iya gitu? Nah, kita bakal ngobrol aja langsung ya sama salah satu Hakim Mahkamah Rakyat Luar Biasa, Sasmito. Boleh cerita singkat nih soal urgensi dibentuknya Mahkamah Rakyat Luar Biasa oleh kalangan masyarakat sipil? Ya, Aika dan Eki, ini sebenarnya udah kita siapkan cukup lama ya. Sebelum pemilu 2024 kemarin, persiapannya melibatkan banyak pihak, teman-teman organisasi masyarakat sipil, korban penggusuran, petani, nelayan, dan banyak korban lainnya yang menjadi dampak dari kebijakan Jokowi yang tidak pro rakyat gitu ya. Jadi udah kita siapkan lama, tapi memang membutuhkan persiapan yang lebih matang ya. Dan kemudian kita putuskan kita gelar di bulan Juni ini. Nah, kenapa ini urgensi? Karena kalau kita lihat 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini memang semakin ugal-ugalan gitu ya. Mulai dari periode yang pertama dan kemudian memuncak di periode kedua. Khususnya menjelang pemilu 2024 itu ya. Itu sangat gamblang sekali. Berbagai kebijakan yang dilihatkan oleh rezim Jokowi misalkan untuk memuluskan anaknya gitu ya. Menjadi calon wakil presiden, undang-undangnya diubah di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Itu sangat kasat mata terlihat oleh masyarakat gitu. Ya. Terus yang terbaru ini sekarang giliran adiknya ya di Mahkamah Agung gitu ya yang tidak bisa lolos maju sebagai calon gubernur atau kepala daerah di Jakarta. Kemudian Mahkamah Agung memutuskan ada karpet merah lah ya buat Kaisang gitu ya yang mungkin juga akan maju di Pilkada DKI Jakarta. Jadi ini urgensinya memang sangat mendesak sekali gitu ya melihat Jokowi mengubah konstitusi dan sebagainya. Itu harus kita lakukan, kita harus menuntut karena saluran-saluran yang disediakan oleh negara, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ini kemudian dibajak oleh oligarki. Jadi kita sebagai rakyat yang memiliki mandat ya, yang memberikan mandat ke pemerintah, ke Presiden Jokowi ini kemudian menuntut gitu ya, menuntut kita adili Presiden Joko Widodo yang menyalahgunakan konstitusi kita. Kan sudah dapat tanggapan juga nih dari pihak istana ya kan. Nah, KSP itu merespon lah dengan bilang kalau Siapa? KSP KSP kan. Ada 2 yang komen gitu dari KSP. Ngabalin yang ngeselin itu ya. Ada dari Irfan Pulungan. Iya, salah satunya itu. Kan responnya bilang bahwa loh ini kan mahkamah, walaupun memang kritik tuh oke lah gitu dari masyarakat boleh datang, tapi Mahkamah Rakyat ini kan nggak menggambarkan sikap keseluruhan masyarakat Indonesia, katanya gitu. Nah, tanggapannya gimana nih Sas? Ya kalau Ngabalin selalu menyampaikan ini tidak menggambarkan sikap masyarakat Indonesia, tapi fakta di lapangan Mahkamah Rakyat Luar Biasa ini melibatkan banyak korban gitu ya, korban penggusuran di Dago Elos, terus kemudian di Lampung, yang itu kemudian dimunculkan dalam 9 dosa Jokowi gitu ya. Ada perampasan ruang hidup, kawan-kawan banyak yang mengalami persekusi, korupsi, militerisme di Papua, pendidikan mahal, kejahatan kemanusiaan, dan sistem perburuan yang menyengsarakan buruh. Itu real terjadi di lapangan gitu ya. Masyarakat Rempang itu menjadi korban ketika proyek strategis nasional masuk ke Rempang dan kemudian warganya dipaksa gitu ya, digusur wilayah yang lain, padahal mereka sudah hidup cukup lama di Rempang, lahir di Rempang, hidup di Rempang, tapi begitu ada investasi, warganya digusur. Itu realitas yang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi kalau kemudian Ngabalin menyampaikan ini masyarakat yang mana, ini masyarakat yang menjadi korban di lapangan yang seharusnya mendapat keadilan gitu ya, karena saluran keadilan ini kemudian
gitu ya. Mampet sudah ke menuntut ke pengadilan, bahkan sampai ke Mahkamah Agung gitu ya, atau ada yang ke Mahkamah Konstitusi, tapi warga ini tidak mendapat keadilan. Karena itulah kita kemudian menuntut melalui Mahkamah Rakyat luar biasa, karena saluran-saluran yang disediakan oleh negara ini kemudian sudah dibajak oleh Jokowi dan kawan-kawan gitu ya. Jadi ini persoalan yang real, dan seharusnya Ngabalin atau orang-orang di KSP sebagai orang yang hidupnya dibayari oleh pajak kita ya, pajak masyarakat, termasuk saya nih yang membayar pajak, itu menyelesaikan masalah gitu ya di lapangan, bukan kemudian justru melakukan kekerasan terhadap warga negara. Nah, dari 9 dosa nih paling mau disoroti itu yang mana? Saya kan mewakili kawan-kawan dari AJI ya. Kalau di AJI itu kita melihat memang cukup banyak kekerasan yang dialami oleh teman-teman jurnalis. Terus kemudian ketika kita berbicara indeks kebebasan pers kita dalam 1 dekade terakhir itu stagnan. Walaupun kita sudah memiliki undang-undang pers, tapi indeksnya itu belum pernah kita masuk dalam kategori negara yang persnya bebas gitu. Jadi masih belum bebas gitu ya. Indonesia ini tidak pernah masuk dalam kondisi yang bebas, tapi baru agak gitu. Nah ini menggambarkan dunia pers kita masih mengalami banyak tantangan yang sumbernya itu dari rezim. Dalam hal ini kalau kita berbicara 10 tahun terakhir, sumbernya berasal dari rezim Jokowi gitu ya. Misalkan di Papua, teman-teman jurnalis asing tidak bisa masuk ke wilayah Papua dan beberapa wilayah yang dianggap sensitif gitu ya. Terus kemudian kekerasannya semakin meningkat gitu ya. Bahkan terakhir AJI mencatat ada hampir 90 kasus kekerasan ya terhadap jurnalis dan media dalam 1 tahun terakhir gitu. Belum lagi dari regulasi ya. Jadi selain terkait kekerasan, persekusi dan kriminalisasi tadi, kita juga menyoroti adanya pembajakan legislasi ya di dosa yang lainnya. Apa itu yang dibajak? Ada Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, yang dibuat secara ugal-ugalan. Terus kemudian KUHP yang dipaksakan, revisi Undang-Undang ITE yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, padahal kita sudah memberikan masukan dan sebagainya, tapi tidak pernah didengar gitu ya. Ini kemudian dibajak oleh rezim Jokowi dan DPR, sehingga menghasilkan undang-undang yang justru kemudian tidak pro terhadap publik gitu ya, atau masyarakat. Contohnya Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat gamblang sekali ya. Kawan-kawan jurnalis banyak menjadi korban PHK, tapi kemudian pesangonnya mengikuti Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga sangat kecil ya jika dibandingkan dengan pesangon yang seharusnya diterima dengan menggunakan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi 9 dosa itu saya pikir penting sekali untuk diselesaikan oleh para pemangku kepentingan terkait, tapi setidak-tidaknya kalau dari AJI ada 2 hal tadi ya, satu soal kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi dan sebagainya, dan kemudian juga soal pembajakan legislasi yang ini kemudian dirasakan betul oleh kawan-kawan jurnalis dan perusahaan media. Sayang sebenarnya 9, tapi kalau dikulik lagi bisa jadi 10 atau bahkan lebih mungkin ya. Tapi jadi biar cocok sama dari Nawacita, from Nawacita to Nawadosa gitu kan. Kalau lihat sidang yang kemarin nih, yang kan banyak yang digugat selain presiden gitu ya, ada Puan dan lain-lain gitu, termasuk parpol-parpol gitu. Tapi di sidang Selasa lalu tuh kan para tergugat nggak datang nih. Nah, terus mau dibawa kemana nih kira-kira kemudian tuntutan dari Mahkamah Rakyat ini? Ya sebetulnya dari Panitera kan sudah mengundang ya, menyampaikan undangan ke Presiden Joko Widodo gitu ya. Dan kalau kita baca di beberapa berita, Ngabalin menyampaikan siapa kamu gitu ya memanggil Presiden Jokowi. Ya kita rakyat yang membayar pajak yang kemudian dimakan gajinya oleh Presiden dan KSP gitu. Nah ini saya pikir pola pikir pejabat yang harus diubah gitu ya. Sebagai pejabat seharusnya melayani kepentingan publik, bukan kemudian ketika dikritik malah melepaskan tanggung jawabnya. Ini tentu menjadi perjuangan yang akan terus dilanjutkan gitu ya. Ini sebagai terobosan untuk memecah kebuntuan warga untuk mencari keadilan gitu ya. Ini juga menjadi ajang konsolidasi bagi masyarakat sipil, karena kita tahu hari ini kalau kita membaca berbagai riset, ruang sipil di Indonesia ini kan semakin menyempit gitu ya. Jadi maka kelanjutannya sebenarnya yang kita harapkan adalah adanya konsolidasi yang lebih besar di kawan-kawan masyarakat sipil, organisasi seperti LBHI dan kawan-kawan, tapi juga dengan para petani, nelayan, ini kemudian konsolidasinya lebih besar, lebih kuat,
dan kita memiliki posisi tawar gitu ya. Yang tidak ada hari ini kan posisi tawar karena masyarakat sipilnya dianggap lemah, kemudian Presiden, DPR membuat undang-undang seenaknya gitu. Jadi kuncinya sebenarnya ada di kita. Karena kalau belajar dari cara kan penguasa ini tidak pernah memberikan apapun ke masyarakat gitu ya. Justru yang terjadi itu adalah buah hasil dari perjuangan. Misalkan ketika kita berbicara 8 jam kerja, yaitu perjuangan kawan-kawan buruh ya yang mendorong supaya ada 8 jam kerja. Jadi kuncinya ada di masyarakat sipil. Kita harus memperkuat konsolidasi untuk mendapatkan posisi tawar dengan siapapun penguasanya gitu ya. Itu saya pikir akan menjadi agenda lanjutan setelah Mahkamah Rakyat luar biasa. Tapi yang kedua, di luar itu kita sebenarnya memiliki kekuatan juga ya. Menjelang pilkada ini kita bisa memberikan hukuman gitu ya bagi siapapun yang terlibat dalam nawa dosa Jokowi gitu ya. Mulai dari perampasan ruang hidup, militerisme, ya jangan dipilih nanti di pilkada serentak 2024 ini. Sama-sama kita kawalah tuntutan nawadosa Jokowi ini. Apalagi nih yang bisa kita lakukan sebagai rakyat yang kelihatannya kan di mata pemerintah lemah nih sekarang. Apalagi ya selain kita sama-sama kawal bareng-bareng dan lebih ramai lah. Ya, hal lain sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah menggalang kekuatan di tingkat regional ataupun tingkat internasional gitu ya. Karena kalau kita berbicara dengan kawan-kawan di Asia Tenggara itu kan problemnya hampir sama ya, terutama di tingkat ASEAN. Filipina juga ada kesamaan gitu ya, bahkan di pemilu kemarin mungkin kalau kita bandingkan pemilu Filipina dan pemilu di Indonesia itu kan 11-12 gitu ya, pola-pola yang dilakukan oleh Prabowo mungkin sama dengan Bongbong Marcos. Kemudian di Myanmar itu lebih parah lagi, di Thailand mereka berjuang dengan partai anak-anak muda yang idealis gitu. Saya pikir banyak hal yang bisa kita kolaborasikan kalau tadi di tingkat nasional, tapi di tingkat regionalnya kita juga kemudian bisa mendorong bareng-bareng sebuah gerakan untuk memperkuat masyarakat sipil dan demokrasinya bisa lebih baik ke depan. Bayangkan, sebuah petirahan angker. Hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan. Sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa garib. Nantikan podcast Antologi Garib menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. Dan Sapieners, balik lagi ke berita yang minggu lalu juga sempat kita spill. Dan masih Indonesia darurat judi online, Kak. Aduh, menurut anggota DPR RI Komisi 8 Wisnu Wijaya Adiputra, menurut Wisnu praktik perjudian online merajalela, sistematis dan masif sekali terjadi, menyebar ke seluruh penjudi Indonesia gitu. Jadi perilaku kriminal ini tuh yang turun-menurun gitu lah. Turun-menurun tuh maksudnya kayak dari judi online habis itu bikin orang frustasi, ya kan, habis itu jadi makin pinjol, habis itu nggak bisa bayar, ya bunuh diri, habis itu jadi penelantaran keluarga deh. Seperti itulah. Cukup membagongkan nih Sapieners. Jadi per Maret 2024 transaksi judi online itu tembus 600 triliun rupiah. Wow. Pemirsa, 5.000 rekening tuh udah diblokir sama PPATK. 600 teh judol doang itu. Gokil banget ini maksudnya. Melayang gitu ya. Maksudnya kalau semua kita transaksi apapun itu kan semua ada perputarannya ya. Ada kurir, ada mitra, ada marketplace, balik lagi ke UMKM. Ini tuh kalau lu judol tuh bener-bener nguap, abis itu langsung ke negara tertentu, men. Jadi pikir 2 kali atau ribuan kali lah siapapun yang di sini, bahkan mungkin sempat terpikir untuk mencoba gacor-gacor itu. Gak ada link yang gacor. Lu kerja, woi kerja. Sapieners, teman-temannya juga diingetin keluarganya, karena
karena ini benar-benar jadi isu negara. Yang bikin penasaran tuh kan gini ya kan, kalau kita lihat sekarang tuh lagi ngegas banget nih Satgas pemberantasan judi online ya kan. Terus usia juga sangat beragam gitu dari pemain judi online-nya gitu, sampai anak-anak di bawah 10 tahun juga ada gitu kan, sampai usia dewasa. Tapi gue sebenarnya jadi penasaran apa sih penyebab maraknya dan dampaknya terus apa gitu judi online ini ya kan. Nah, jadi gue ngecek lah nih di publikasi e-jurnalnya Universitas Atmajaya Jogja nih. Jadi ada beberapa faktor kayak ternyata kenapa judi online tuh marak gitu. Jadi kayak dari faktor sosial dan ekonomi, kan judol itu kayak lebih singkat, sederhana, bisa ngirainnya tuh dapat untung gede ya kan. Nah, terus ada juga faktor situasional nih. Jadi seseorang itu bisa terjerumus ke dalam judi online karena kondisi dalam masyarakat yang konsumtif dan dapat uang juga caranya instan gitu. Jadi situasi inilah yang kemudian mempengaruhi orang untuk ikutan judi online, apalagi didukung sama keadaan misalnya lagi BU gitu kan, butuh duit, butuh uang gitu-gitu. Dan ada faktor juga nih, faktor coba-coba juga kalau menurut studi sih. Jadi seseorang itu awalnya sih cuman coba-coba doang ya kan, tapi karena penasaran terus yakin menang, terus keterusan deh. Tapi semuanya kayaknya dari faktor-faktornya ini bisa sampai jadi adiksi karena dikasih menang di awal dulu ya. Padahal itu emang sistemnya seperti itu. Ketika kalian sudah terkail, wah gue bisa nih menang, habis itulah kalian dihancurkan, diperas. Karena faktor coba-coba sih yang agak gila sih maksud gue. Kayak adalah coba sekali, kok gue menang ya. Nah, kalau yang kayak konteksnya misal lo yang tadinya nggak pengen terus abis itu kayak cuman sekali menang kan, abis itu kalian tertarik ya buat nyobain seterusnya gitu-gitu. Apalagi ya bener kan, persepsi kemenangan tuh bisa dimainkan banget karena kan itu sistem yang megang kan. Jadi kayak gue juga nggak habis pikir kenapa ya kebanyakan orang-orang yang main judol tuh orang-orang yang duitnya pas-pasan gitu. Karena itu tadi Ki, bagian dari sederhana dan gampang itu tadi kan. Jadi kayak lu juga masa nggak usah gede nih gitu kan, dari kecil dulu aja 20.000, 10.000. Dari 10.000 sampai 100.000 ya. 10.000 lumayan, awal-awal menang terus keterusan ya kan. Iya 10.000, tapi kalau 5 menit abis itu nagih kan bisa ngabisin sejam udah berapa tuh. Sudah sebrutal itu gitu ya. Maksud gue nggak cuman harus ada si Satgas itu doang, tapi ini tuh koordinasi sampai RT RW nggak sih? Karena kan itu nggak kejangkau sama mereka gitu. Lu tau nggak sih kejadian orang-orang main judi online tuh kebanyakan di saung-saung gitu loh, di pos ronda, di tempat yang sebenarnya fasilitas publik yang punyanya kampung-kampung atau kayak gitu-gitu. Itu kalau semua ada orang kumpul-kumpul yang boyo di Ayomi ini tuh lagi ngeliatin apa. Kalau lagi rame-rame belum tentu mereka lagi bakal kerja bakti, mereka lagi depo. Banyak banget sumpah dah. Gue lihat orang-orang. Iya sebenarnya orang-orang ini tuh tongkrongan ronda sumpah dah gue lihat. Dan itu tuh emang link-linknya ditaruh di follow-follow yang dia like-likein cewek-cewek seksi gitu-gitu. Gas link gacor Instastory-nya diklik, set masuk. Wah ini ada link bagus banget nih, ditaruh di grup WhatsApp-nya. Ngumpul di pos ronda. Kayak gitu. Kayak ibaratnya bukan hanya ke satu orang tapi ngaruh ke keluarganya gitu. Betul, kan. Parah banget. Lu tahu nggak sampai Kemenak tuh, Kementerian Agama itu sampai mewajibkan penghulu untuk memberikan materi bahaya judi online buat calon pengantin. Tuh, karena udah masuk ke keluarga-keluarga gitu kan. Ya kayak Allah. Aduh, dampaknya tuh udah. Nah, orang yang merasa nggak pernah main terus habis itu ada materi tuh, kenapa gue sih harus denger ini, ngejudge banget, gue nggak main judi kali gitu. Gue UMR sih, cuman gue nggak main judi kali. Ada orang-orang kan? gitu. Karena jadi materi template KUA kan. Iya. Gitu. Mana ini razia juga tuh kan, polisi banyak tuh polisi. Terus yang terbaru tuh ada berapa tuh, ribuan anggota DPR, anggota legislatif kan, DPR sama DPRD tuh ribuan yang main judi online ketahuan kan. Wow. Terus polisi gitu-gitu, TNI. Nah polisi bahkan sampai mau ini razia personilnya gitu. Razia handphonenya. Gue bingung udah sama polisi, kalau lagi gabut dia bilangnya halo dek ya kan. Terus kalau semua lagi udah halo dek habis itu main judi online kan depresi ya, jadi halo dok gak sih habis itu. Aduh ya Allah kasihan. Aduh, jauh-jauhilah ya, karena dampaknya judi online tuh dari mulai kecanduan tadi udah kita sebut, terus juga ganggu kesehatan mental juga, bisa berdampak apalagi ke ekonomi ya kan. Betul. Ini nggak ada untung-untungnya buat ekonomi kita. Konsumtif itu sebenarnya ada bagusnya, ada perputaran ekonomi. Tapi kalau konsumtifnya benar-benar cuma buat link gacor-gacor itu cuma menguap dan masuk ke negara-negara tertentu. Salah satunya Hong Kong, Makau, Singapura, Kamboja. Indonesia nggak kebagian bro, nggak masuk itu, nggak masuk devisa negara. Udah cari yang halal-halal aja lah ya. Halal aja lah ya, sumpah dah. Ya, itu dah tadi berita pekan ini, Sapieners. Yang paling penting janganlah kalian berjudi online. Jangan lupa juga terus kita harus tetap mengawal mahkamah tuntutan dari penawar dosa tadi ya. Ya, sampai bertemu lagi guys. Dah.